Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bangkang. Kali ini Bangkang akan berbagi alur cerita film dari Eungyo. Sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Nah, kita mulai saja alur cerita filmnya. Film ini bercerita mengenai seorang kakek penulis bernama Jae Kyung yang jatuh cinta kepada seorang gadis SMA bernama Eungyo. Begitu pula dengan penulis bayangannya yang bernama Ji-woo yang juga jatuh cinta kepada gadis SMA tersebut. Mereka pun terlibat cinta segitiga. Ini adalah Eungyo. Suatu hari Eungyo datang ke rumah kakek tersebut ketika mereka sedang tidak ada di rumah. Dan dia pun tertidur di bawah kursi goyang milik kakek tersebut. Karena Ji-woo merupakan penulis bayangan dari penulis utamanya, kakek Jae Kyung, dia sering membantu menyiapkan makanan untuk kakek tersebut. Nah, di malam hari Ji-woo menawarkan untuk mempekerjakan gadis SMA yang tadi siang mereka temui di kursi goyang miliknya, yaitu Eungyo. Si kakek yang sudah suka dari pertama kepada Eungyo pun menerima tawaran tersebut. Sejak saat itu Eungyo bekerja di rumah kakek Jae Kyung sebagai pembantu atau asisten rumah tangga. Karena sering bersama, Eungyo dan kakek Jae Kyung pun semakin akrab dan sering bertukar cerita satu sama lain. Bahkan Eungyo cukup cocok ketika bercerita dengan kakek Jae Kyung karena juga suka dengan puisi-puisi. Di suatu malam, kakek Jae Kyung yang sudah tidur tiba-tiba pintunya digedor oleh seseorang. Ketika membuka pintu, ternyata itu adalah Eungyo yang ingin menginap di rumah kakek Jae Kyung. Ternyata Eungyo sering dipukuli oleh ibunya. Karena tidak punya tempat lain, kakek Jae Kyung pun mengizinkannya menginap di rumah tersebut. Keesokan paginya ketika kakek Jae Kyung terbangun, ternyata Eungyo sudah berada di bawah selimut milik kakek Jae Kyung karena merasa terlalu kedinginan. Kakek Jae Kyung pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menatap wajah Eungyo sepuasnya. Lalu tiba-tiba Ji-woo datang ke rumah tersebut. Ji-woo pun terkejut ketika melihat Eungyo keluar dari kamar si kakek. Namun Eungyo tidak peduli karena orangnya yang cukup cuek. Ketika sedang berjalan-jalan ke puncak, Eungyo tidak sengaja menjatuhkan cermin yang merupakan hadiah satu-satunya dari ibunya. Padahal cermin tersebut berada di jurang yang cukup dalam. Namun si kakek Jae Kyung langsung bergegas mengambil cermin tersebut karena itu merupakan barang berharga milik Eungyo. Eungyo pun yang merasa senang karena cermin yang sangat disayanginya dapat kembali tidak sadar memeluk kakek Jae Kyung. Seringnya menghabiskan waktu bersama Eungyo membuat kakek Jae Kyung merasa kembali ke masa mudanya ketika dia masih sehat dan bugar. Namun tentu saja itu semua hanyalah hayalan dari kakek Jae Kyung. Kakek Jae Kyung yang sudah terlanjur suka kepada Eungyo akhirnya memutuskan membuat sebuah buku mengenai sosok Eungyo yang sangat ia sukai. Namun ia pun sadar bahwa itu adalah kesalahan karena menyukai seorang gadis SMA. Di suatu malam ketika Ji-woo sedang menuliskan novel milik kakek Jae Kyung, dia meminta Eungyo untuk datang mengantarkan obat sakit kepala. Di sana mereka bertengkar karena Ji-woo memberitahu Eungyo ia tidak suka jika Eungyo terlalu dekat dengan kakek Jae Kyung. Namun Eungyo pun tak habis pikir kenapa dia harus tidak suka dengan hal tersebut. Suatu hari ketika
Jiwoo dan juga Eunghyo membersihkan ruang kerja milik kakek Jaekyong. Mereka tidak sengaja menjatuhkan lemari tempat kakek Jaekyong menyimpan tulisan-tulisan berharganya. Di situ Jiwoo tidak sengaja melihat sebuah tulisan yang berjudul Eunghyo, dan ia pun terkejut dengan isi yang ada di dalamnya. Nah, suatu hari ketika Eunghyo dan kakek Jaekyong pergi berjalan-jalan, Jiwoo pun memutuskan pergi ke ruang kerja milik kakek Jaekyong dan mencuri tulisan berharganya yang berjudul Eunghyo. Dia pun mempublikasikan tulisan tersebut tanpa seizin dari kakek Jaekyong. Beberapa hari berikutnya, pihak penerbit datang ke tempat kakek Jaekyong memberitahukan bahwa tulisannya yang berjudul Eunghyo sangat diminati di pasaran. Kakek Jaekyong pun tidak mengerti kenapa tulisan tersebut bisa sampai ke pihak penerbit. Dia lalu membuka lemarinya dan ternyata sudah tidak ada lagi tulisannya mengenai Eunghyo. Lalu ketika Jiwoo datang, kakek tersebut pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap Jiwoo karena berani mempublikasikan tulisan berdasarkan rasa sayangnya terhadap Eunghyo tanpa sepengetahuannya. Eunghyo pun yang tiba-tiba datang merasa terkejut mengetahui kejadian tersebut. Eunghyo pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Kakek Jaekyong pun mengunci diri di rumah selama berhari-hari akibat kekecewaannya terhadap Jiwoo yang begitu ia percayai. Eunghyo yang melihat buku tersebut di atas meja akhirnya membacanya dan merasa kagum dengan seni bahasa yang ada di tulisan tersebut dan mengira bahwa Jiwoo lah yang menulis buku tersebut. Akhirnya Eunghyo berpikir bahwa Jiwoo memiliki perasaan terhadapnya. Beberapa saat pun berlalu semenjak kejadian tersebut. Nah, di suatu malam, ketika kakek Jaekyong berulang tahun, Eunghyo datang ke rumah kakek Jaekyong untuk merayakan hari ulang tahunnya tersebut. Awalnya, kakek Jaekyong tidak ingin membuka pintu, tapi karena Eunghyo berkeras untuk masuk, ia pun membuka pintu rumahnya dan mengizinkan Eunghyo untuk masuk. Ketika akan bersiap merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba Jiwoo datang dan meminta maaf terhadap kakek Jaekyong. Kakek Jaekyong yang merasa kasihan akhirnya menerima permintaan maaf dari Jiwoo. Mereka pun menghabiskan malam ulang tahun kakek Jaekyong bertiga dengan minum-minum sampai pagi. Ketika subuh, kakek Jaekyong sudah cukup mengantuk, memutuskan untuk pergi ke kamar. Begitu pula dengan Eunghyo yang berkata akan pergi. Namun, ternyata Eunghyo tidak jadi pergi dan justru pergi ke ruangan kerja milik kakek Jaekyong di mana Jiwoo berada. Kakek Jaekyong pun yang penasaran akhirnya mengintip apa yang Eunghyo dan Jiwoo lakukan. Betapa terkejutnya kakek Jaekyong mengetahui bahwa Eunghyo dan juga Jiwoo bermesraan di ruangan kerja miliknya. Hal tersebut pun benar-benar membuat dirinya merasa syok. Untuk menghilangkan kekesalannya, dia pun berusaha memperbaiki mobilnya, namun tidak sampai selesai. Dan ban yang sedang dia bongkar dari mobilnya belum sempat dikuatkan. Pagi hari ketika Jiwoo ingin pulang bekerja, ternyata ban kendaraannya bocor. Ia pun memutuskan untuk menggunakan mobil milik Pak Jaekyong yang baru saja diperbaiki dan belum selesai. Ia pun mengalami kecelakaan di jalan. Ketika diperiksa di bengkel, montir mengatakan bahwa bannya telah dilonggarkan oleh seseorang. Jiwoo pun berpikir bahwasannya itu adalah perbuatan dari kakek Jaekyong. Padahal ia salah paham. Nah, ketika mengebut untuk kembali menemui kakek Jaekyong, ia pun mengalami kecelakaan yang membuatnya jatuh ke jurang dan akhirnya tewas. Beberapa saat pun berlalu sejak kematian Jiwoo.
Eng Yo pun sekarang sudah berkuliah. Ketika pergi ke perpustakaan, ia kembali membaca buku Eng Yo tersebut. Disitulah ia sadar bahwa penulis sebenarnya dari buku itu bukanlah Jiwoo, melainkan kakek Jae-kyung. Karena ingin meminta maaf, ia pun pergi menemui kakek Jae-kyung. Keadaan rumah kakek Jae-kyung terlihat sangat urak-urakan dan berantakan, tidak terawat. Kakek Jae-kyung hanya menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan dan juga bermalas-malasan di tempat tidurnya. Di situ, Eng Yo pun meminta maaf karena terlambat menyadari perasaan kakek Jae-kyung. Tapi semua sudah jadi bubur. Kakek Jae-kyung pun terlanjur merasa bersalah, menganggap bahwa kematian Jiwoo adalah kesalahannya. Demikianlah alur cerita film dari Eng Yo, mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di film lainnya. Assalamualaikum.